Untuk memulihkan Aceh pasca gempa dan tsunami, pemerintah menetapkan keadaan darurat kemanusiaan di Aceh selama 1 tahun. Seorang warga ditemukan selamat setelah terseret arus sejauh 1 km dan terperangkap selama 4 hari. Selamat sore, Anda menyaksikan Seputar Indonesia, saya Arif Tuditomo. Dan saya Yulia Supadmo. Berbagai laporan seputar bencana di Aceh segera kami sampaikan. Pemirsa, pemerintah menetapkan Nanggroe Aceh Darussalam dalam keadaan darurat kemanusiaan selama 1 tahun. Hal ini sebagai upaya untuk memulihkan Aceh pasca gempa dan tsunami hari Minggu lalu. Saat berkunjung ke Banda Aceh siang tadi, Wakil Presiden Yusuf Kala menegaskan langkah terpenting pemerintah saat ini adalah memperbaiki kondisi agar aktivitas warga segera pulih kembali. Menurut Wakil Presiden, pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok warga, yakni pangan, kesehatan, dan tempat tinggal warga. Pemerintah juga akan memperbaiki infrastruktur dan menyediakan BBM gratis bagi warga. Wapres menjelaskan dalam 2 bulan mendatang, Banda Aceh harus bersih dari mayat dan puing-puing reruntuhan. Pemerintah akan melakukan penyemprotan disinfektan dari udara untuk mencegah wabah penyakit. Kita harapkan akan itu terus kehidupan, yang penting kehidupan jalan. Jadi yang pada saat seperti ini, yang paling penting yang kita jaga orang yang hidup. Keluarga kita yang sudah meninggal kita doakan, kita kuburkan, kemudian kita urus yang hidup. Nah, yang hidup kan hanya butuh makanan, kesehatan, dan tempat meninggal. Itu 3 hal pokok yang diurus oleh pemerintah di sini sekarang. Insya Allah itu akan kita urus dengan sebaik-baik. PMI hari ini menemukan 1 orang warga yang berhasil ditemukan dalam kondisi hidup. Ihsan Asmi, karyawan asuransi Bumi Putra Banda Aceh tersebut ditemukan selamat setelah terseret arus sejauh 1 km dan bertahan dalam kelaparan selama 4 hari. Bahagia bercampur duka, itulah yang mungkin dirasakan Ihsan Asmi, karyawan asuransi Bumi Putra Banda Aceh. Ihsan yang tinggal di Kampung Baru Banda Aceh adalah salah satu korban selamat yang berhasil ditemukan PMI setelah 4 hari berjuang untuk tetap hidup dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Saat kejadian, Ihsan tengah bersantai bersama anak istrinya saat tsunami tiba-tiba datang memporak-porandakan rumah dan keluarganya. Ihsan terseret arus hingga sejauh 1 km, hingga akhirnya ia tersangkut dan menyelamatkan diri di lantai 2 sebuah rumah. Ihsan baru turun dari lantai keesokan harinya, meski dengan kondisi kaki yang sudah sulit untuk digerakkan. Selama 3 hari di dalam bangunan tersebut, Ihsan terus bertahan meski dalam kelaparan. Ia mengaku sempat ada orang yang menemukannya, namun karena ia bukanlah anggota keluarga yang dicari, orang itu pun pergi begitu saja. Pada hari Kamis, seseorang kembali menemukan Ihsan. Namun karena ia tak sanggup mengangkat tubuhnya, orang itu pun menyuruhnya menunggu sementara orang tersebut meminta bantuan PMI. Tim PMI pun akhirnya menjemput Ihsan yang sudah tidak bisa berdiri lagi. Saat ditemukan, Ihsan juga mengalami dehidrasi, infeksi kulit, dan diare. Ihsan langsung dibawa ke rumah sakit Kesdam untuk selanjutnya dibawa ke Jakarta. Meski selamat, Ihsan saat ini terus berduka karena anak dan istrinya yang baru berusia 2 bulan hingga kini tak jelas nasibnya. Demikian juga dengan kedua orang tuanya. PMI sendiri berharap warga segera melaporkan ke PMI bila menemukan korban dan PMI akan segera melakukan evakuasi. Menurut pihak PMI, korban yang selamat dan meminta bantuan biasanya memasang kain atau tanda apapun agar mereka bisa ditemukan. Amalia Kartika dan Mahdi Wicaksono melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terakhir di lokasi bencana, segera kita hubungi rekan reporter RCTI Amalia Kartika di Banda Aceh. Lia, bagaimana upaya evakuasi hari ini? Ya, Arif, Yulia, hari ini tim relawan menargetkan untuk mengevakuasi seluruh mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan-jalan utama dan jalan-jalan protokoler di Banda Aceh. Tapi mereka mengeluhkan karena minimnya persediaan kantong-kantong mayat dan juga kendaraan operasional sehingga kerja mereka tidak maksimal. Sementara tim Palang Merah Indonesia dan tim SAR
kini lebih memfokuskan pada pencarian warga-warga yang selamat. Seperti pagi tadi, seperti yang kita lihat di liputan tadi, mereka berhasil menemukan seorang selamat di daerah Pengu Blangcut. Yulia Arif. Lia, praktis aktivitas di Banda Aceh dan wilayah lain yang terkena bencana lumpuh total selama 4 atau 5 hari terakhir. Apakah aktivitas di Banda Aceh mulai tampak hari ini atau lebih tinggi tingkat aktivitasnya dibandingkan hari-hari sebelumnya? Ya Yulia, situasi kondisi Nanggroe Aceh Darussalam khususnya Banda Aceh sudah terlihat aktivitas warga. Sudah terlihat adanya warga yang berjualan kebutuhan pokok dan buah-buahan. Namun harganya masih di atas rata-rata. Dan sholat Jumat dan di daerah lainnya juga sempat tadi Andi Muhyiddin, Mutia Nandika dan Wen Astapala memantau keadaan di sana. Dan di sana pun sangat-sangat tidak tersentuh, belum sama sekali yang datang ke sana, Yulia Arif. Dan sholat Jumat pekan pertama setelah gempa dan gelombang tsunami sudah dapat dilakukan di masjid-masjid yang berdiri dan juga di lapangan seperti masjid di posko ini di pendopo Gubernur NAD. Namun Masjid Raya Baitur Rahman belum bisa digunakan karena masih belum dibersihkan akibat penumpukan mayat-mayat yang sebelumnya. Dan ceramah atau nasihat dari Imam Masjid Ya pemirsa, kami mohon maaf karena ada masalah hambatan teknis dan telekomunikasi satelit antara studio di Jakarta bersama rekan Amalia Kartika di kota Banda Aceh. Dan saat ini kita lanjutkan dengan berita berikutnya. Dan pemirsa, hari ini kami mengirim tim liputan ke wilayah pesisir barat Aceh untuk memantau perkembangan situasi di wilayah tersebut. Selama ini wilayah pesisir Aceh Barat seperti Calang dan Melabuh nyaris belum tersentuh oleh bantuan maupun tim untuk memantau situasi di sana. Berikut laporan tim liputan RCTI di sana. Daerah-daerah yang terkena bencana dampak paling parah dari bencana gempa dan gelombang tsunami yang terjadi minggu kemarin di Nanggroe Aceh Darussalam adalah wilayah Banda Aceh dan daerah-daerah yang terdapat di pantai barat hingga wilayah Melabuh. Korban jiwa mencapai puluhan ribu jiwa. Hari ini saya, Mutia Nandika, Andi Muhyiddin, dan Wayan Astapala akan melakukan pantauan dan menyisiri wilayah-wilayah daerah melihat kerusakannya dan berapa korban jiwa yang terdapat di daerah-daerah tersebut. Di depan siapa? Saya Pak. Oke. Hancur luluh lanta akibat gempa dan gelombang tsunami kemarin. Di bawah saya bangunan-bangunan hampir rata dengan tanah. Bahkan tadi perusahaan semen Andala sudah terlihat hanya tinggal puing-puing dan beberapa perahu besar atau kapal-kapal besar yang terdampar hingga ke dalam kota tadi juga terlihat dari pantauan udara. Kira-kira setengah jam dari Banda Aceh di bawah terlihat sebuah daerah di perairan barat Nanggroe Aceh Darussalam. Hampir seluruh rumahnya porak-poranda dan rata dengan tanah. Ini akibat dari gelombang tsunami, akibat gempa yang berskala 8,9 skala Richter yang terjadi pada 26 Desember lalu. Daerah-daerah di perairan barat, sepanjang perairan barat Nanggroe Aceh Darussalam ini memang diperkirakan berdampak korban jiwa, menelan korban jiwa yang paling banyak karena di daerah kabupaten dan kota yang terletak di sepanjang perairan ini termasuk daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang lumayan besar. Menurut data terakhir yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2000 misalnya, di wilayah Aceh Barat ada sekitar 450.000 jiwa. Sementara dapat dilihat kondisi dari kota atau kabupaten di bawah sana hampir 80%
bangunannya roboh. Dan pemirsa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) siang tadi mengeluarkan fatwa yang mengharuskan penguburan jenazah korban gempa dan tsunami di Aceh. MUI juga menghimbau pemerintah untuk segera melakukan langkah pencegahan penyakit yang mungkin ditularkan dari jenazah, misalnya dengan cara penyemprotan. Mestinya itu dilakukan seperti jenazah biasa, ya dimandikan, dikafankan, disalati dan dikuburkan. Akan tetapi karena kesulitan banyaknya jumlah jenazah dan kondisinya dan kurangnya tenaga, maka itu dianggap sebagai ta'adzur, artinya sebagai suatu kesulitan memandikan, kesulitan mengkafankan, dan kesulitan mensalatkan. Karena itu dilakukan sebisa mungkin, kalau memang tidak mungkin itu ya dilakukan penguburan saja. Sejumlah warga menuturkan kepada RCTI mereka mendesak pemerintah agar bertindak lebih cepat dalam menangani para korban gempa dan tsunami di Aceh. Mereka khawatir jika terlambat ditangani, jumlah korban akan terus bertambah akibat penyakit yang muncul setelah bencana gempa dan tsunami. Pemerintah lebih cepat bertindak begitu. Karena ya kita cuma kesian yang masih hidupnya. Paling tidak yang sudah meninggal itu kan akan menjadi wabah penyakit untuk mereka. Begitu. Ya, menurut saya itu TNI yang ada di Indonesia ini, khususnya dari Kodam Bukit Barisan, Kodam Sriwijaya, Kodam DKI Jaya ini harus dikirim secepatnya ke Aceh gitu untuk membantu mengevakuasi mayat-mayat yang ada di sana. Kalau mayat-mayat sendiri ya seharusnya ya cepat dikuburkan gitu loh. Jadi jangan terlalu dibiarkan berantakan gitu. Harus segera dikuburkan massal aja lah. Itu kan sudah diizinkan dari agama. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh jajaran pemerintah berkoordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat. LSM diharapkan dapat mengawasi pengelolaan bantuan bagi korban gempa dan tsunami. Pemirsa, akibat hancurnya sejumlah kantor Kejaksaan Negeri di Nanggro Aceh Darussalam dan Sumatera Utara, pemulihan infrastruktur maupun hukum, termasuk penanganan tahanan GAM, kini diserahkan ke pusat, dalam hal ini Departemen Kehakiman dan HAM. Hal ini diungkapkan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pada laporan akhir tahun Jumat siang di Kejaksaan Agung. Gempa dan tsunami hari Minggu telah menghancurkan sejumlah kantor Kejaksaan Negeri di Banda Aceh, Melabo, dan Sinabang, termasuk kantor cabang Kejari Teluk Dalam dan kantor cabang Kejari Pulau Telo di Pulau Nias. 25 kepala keluarga warga Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Banda Aceh dan Sumatera Utara diduga tewas. Kajari Biren, Efdal Effendi, Kajari Calang Superli, dan Kajari Melabo Zikri juga telah dilaporkan tewas. Presiden Yudhoyono meminta seluruh jajaran pemerintah berkoordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM untuk mengawasi pengelolaan bantuan bagi korban gempa dan tsunami. Usai bertemu dengan sejumlah tokoh LSM Jumat siang di kantor kepresidenan, Presiden Yudhoyono berharap ada kerjasama antara pemerintah dengan LSM untuk penanggulangan bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Seluruh jajaran dalam jajaran pemerintahan yang berkenaan dengan pengelolaan bantuan baik di Jakarta, Medan, Banda Aceh maupun Melabo itu diminta untuk menyambut baik dan melibatkan unsur-unsur dari civil society, termasuk di dalamnya PMI, ICRC, LSM, dan beberapa LSM lainnya. Kepada sejumlah tokoh LSM, Presiden Yudhoyono memberikan perhatian pada akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Dan kami memang juga diminta ikut berpartisipasi, dan memang kami sudah menyiapkan satu konsep dan komisi untuk pemantau ini. Itu saja. Untuk mengefektifkan koordinasi di lapangan, Menko Kesra Alwi Shihab selaku Ketua Harian Bakornas Bencana dan Pengungsi akan tinggal sementara di Banda Aceh. Dalam menjalankan tugasnya, Menko Kesra dibantu oleh Kasat, perwira tinggi kepolisian, serta perwakilan tokoh LSM. Rencananya Menko Kesra akan berangkat menuju Banda Aceh Sabtu pagi bersama dengan rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sumiadeni dan Heri Kuswianto melaporkan.
Sekitar 230 relawan Jumat siang berangkat dari Dermaga Kolin Lamil Jakarta menuju Nanggro Aceh Darussalam. Para relawan ini yang berasal dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan berangkat menggunakan kapal milik Angkatan Laut KM Gilimanuk. Mereka diperkirakan akan tiba di Banda Aceh hari Senin. Kapal Gilimanuk juga mengirim bantuan dari masyarakat berupa sandang dan pangan sekitar 120 ton dan perahu motor serta angkutan berat. Sementara itu, Departemen Pertahanan membuka pendaftaran sukarelawan bagi masyarakat yang ingin membantu penanganan korban di Aceh. Dirjen Potensi Pertahanan Laksamana Muda Darmawan Jumat di Jakarta mengatakan Departemen Pertahanan menerima pendaftaran relawan dengan persyaratan berusia antara 18 hingga 45 tahun dengan kemampuan fisik dan mental memadai termasuk keahlian khusus. Kepedulian masyarakat dan berbagai kalangan terhadap korban bencana dan tsunami tetap tinggi. Bantuan UNICEF senilai $220.000 Amerika Serikat yang tiba kemarin didistribusikan besok. Laporan selengkapnya dapat Anda saksikan sesaat lagi. Kepedulian terhadap musibah gempa dan tsunami di Nanggro Aceh Darussalam dan wilayah Sumatera Utara terus mengalir dari berbagai daerah di Indonesia. Antusias warga dari Sabang sampai Merauke untuk membantu kepedihan korban bencana di Aceh terus mengalir. Di Manado, Sulawesi Utara, warga menyumbang pakaian layak pakai dan sejumlah uang melalui RCTI Peduli. Dana yang terkumpul dalam sehari mencapai 10 juta rupiah. Sementara di Jayapura, Papua, kelompok Solidaritas Wartawan Papua baik cetak maupun elektronik berkumpul di Jalan Samratulangi Kamis kemarin. Mereka berorasi sambil mengumpulkan sumbangan dari para pengendara kendaraan bermotor dan berhasil terkumpul dana sebesar 20 juta rupiah dari berbagai kalangan, termasuk Pangdam 17 Trikora Maijen TNI Nurdin Zainal dan Kapolda Papua Irjen Polisi Dodi Sumantiawan. Aksi serupa akan kembali digelar awal Januari 2005. Sementara warga Alor, Nusa Tenggara Timur yang baru saja mengalami bencana alam turut memberikan sumbangan mereka. Jumlah dana yang terkumpul lebih dari 90 juta rupiah. Gubernur NTT, Pit Alexander Talo menghimbau seluruh warganya agar tidak membuat pesta tahun baru secara terbuka. Para pemuka agama dihimbau memanjatkan doa bagi puluhan ribu jiwa korban tsunami pada misa dan ibadah syukur tutup tahun di setiap gereja. Di Samarinda, Kalimantan Timur, Pemda dan sejumlah pengusaha berhasil mengumpulkan dana sebesar 9,62 miliar rupiah untuk korban gempa dan tsunami di Aceh. Aksi pengumpulan dana juga dilakukan sejumlah organisasi kepemudaan, pelajar dan mahasiswa, serta partai politik di berbagai perempatan lampu merah di Samarinda. Tim Liputan Koresponden RCTI melaporkan. Sementara itu, UNICEF memberikan bantuan berupa 3,8 ton perlengkapan kesehatan untuk keadaan darurat seperti tenda, matras, dan peralatan sanitasi yang totalnya bernilai $220.000 Amerika Serikat. Menurut Kepala Humas UNICEF John Butt, bantuan ini hanya cukup untuk 200.000 orang selama 2 minggu. Namun dalam 1-2 bulan mendatang, UNICEF akan segera mengirimkan bantuan kedua bernilai $1,5 juta. Bantuan ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Copenhagen, Denmark sejak kemarin sore. Namun bantuan ini baru lolos pabean Jumat siang dan langsung dikirim ke Banda Aceh Sabtu malam. Selain itu, tim medis UNICEF akan segera dikirim ke Banda Aceh. Seputar Indonesia segera kembali dengan laporan pendapat sejumlah warga yang masih ingin melewati malam pergantian malam tahun baru dengan berbagai acara meriah. Sementara acara doa dan zikir sedang dipersiapkan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Perayaan pergantian tahun mendapat pandangan pro dan kontra dari warga masyarakat. Sebagian besar menghimbau agar perayaan pesta tahun baru kali ini dibatalkan menyusul bencana nasional di Aceh dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Namun bagi para pengelola tempat hiburan dan beberapa kaula muda, mereka menilai pesta tahun baru masih perlu. Kita akan melangsungkan acara countdown seperti biasanya, tetapi kita akan melakukan doa bersama. Jadi malam ini bukan merupakan acara pesta pora pergantian tahun, tetapi merupakan acara penggalangan dana bersama kita lalui RCTI dan Gereja Jakarta Peduli Aceh. Ya bagusnya ya nggak ada lah, kita lebih baik kita berdoa, datang ke masjid-masjid, ke suro-suro gitu, lebih baiknya gitu. Ya. Sedih ya, soalnya kan ada saudara kita yang lagi kesusahan, di sisi lain ada yang seneng-seneng gitu ya. Menurut saya perayaan tahun baru tetap kalau mau diadakan, tapi lebih baik
jauh dari sifat mewah yang berlebihan kali ya. Tetapi itu kan event setahun sekali, perlulah sekali-sekali dirayakan. Tunda dulu, soalnya kita rakyat Indonesia lagi berduka nih. Kalau bisa itu dana itu dikumpul untuk sumbang ke Aceh aja deh. Jangan hura-hura dulu, tahun depan mungkin next year. Oke. Pemirsa, malam ini merupakan malam pergantian akhir tahun. Namun kali ini tampaknya perayaan tak akan semeriah seperti biasanya, terlebih mendung duka saat ini masih menggelayut di negeri ini. Doa dan zikir di Masjid Istiqlal Jakarta akan dilakukan malam ini dan segera kita bergabung bersama reporter RCTI Feby Andriananto di sana. Feby, seperti apa kegiatan di Masjid Istiqlal malam nanti? Persiapannya seperti apa sejauh ini? Ya Yulia, di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada pukul 6 sore hingga 7.30 malam nanti rencananya akan digelar doa dan zikir bersama yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah menteri di kabinet dan juga anggota masyarakat di Jakarta dan sekitarnya. Dan acara ini bertujuan sebagai bentuk keprihatinan di akhir tahun 2004 terutama terhadap terjadinya gempa dan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara dan juga untuk menyongsong tahun 2005. Adapun agenda acara yang akan dilakukan adalah diawali dengan sholat maghrib, lalu dilanjutkan dengan sholat gaib dan langsung dilanjutkan atau diakhiri dengan pembacaan doa dan zikir bersama. Yulia. Ya, Feby, kita agak beralih dari event yang sekarang di mana Anda berada, tapi bagaimana dengan pengamanan tahun baru di sekitar, terutama di jalan-jalan protokol di Jakarta Pusat, tempat Anda berada sekarang? Ya Arif, pengamanan tahun baru seperti tahun-tahun sebelumnya tentu saja agak ditingkatkan karena ini merupakan pergantian tahun dari 2004 hingga 2005. Dalam perjalanan dari RCTI ke Masjid Istiqlal, kami sempat mampir ke lapangan Monas. Di sana dilakukan gelar pasukan. Yang ada adalah sekitar 3.400 personel dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Pusat, dibantu oleh 250 kendaraan roda 4 dan 500 kendaraan roda 2. Dan tugas kepolisian nantinya yang akan disebar adalah untuk mengamankan jalannya acara pergantian tahun dari 2004 menjadi tahun 2005 dan juga diprioritaskan untuk menghadapi sejumlah ancaman terutama ancaman bom. Dan juga petugas kepolisian juga direncanakan akan menegur apabila ada acara-acara yang terlalu berlebihan, terlalu meriah atau terlalu mewah. Ini untuk sebagai bentuk keprihatinan terhadap adanya bencana di Aceh dan Sumatera Utara. Arif. Baik, terima kasih Feby. Feby Andriananto melaporkan dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan pemirsa, terima kasih atas segala bantuan yang Anda salurkan kepada saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara melalui RCTI Peduli. Dan bagi Anda yang juga ingin meringankan penderitaan para korban gempa dan tsunami, Anda dapat menyalurkannya melalui rekening RCTI Peduli di BCA nomor 128 307.000. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore, dan sampai jumpa.